Di dalam bulan Ramadan itu diyakini adanya turunnya Lailatul Qadar. Ciri-ciri Lailatul Qadar, saya nggak membahas ciri-ciri Lailatul Qadar. Tak kira orang itu sudah berpikir general, tapi ternyata kita lihat di YouTube, kita lihat di pengajian kesana sini. Ini bukan berarti kritik. Ternyata ya masih bahwa Lailatul Qadar itu mendapatkan sesuatu yang istimewa, yang menjadikan seseorang dari tidak tahu menjadi tahu. Itu benar. Jadi roh iso ngobati, roh iso begini bisa begitu kan gitu, Lailatul Qadar gitu ya. Itu ternyata kemudian tandane sunyi, nggak ada angin, mendung enggak, hujan enggak, panas enggak kan gitu, dan seterusnya lah. Kita nggak bahas itu kan tafsiran. Saya dalam lugas saja, ini saya masuk lugas saja. Jadi Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadar, kalau di depannya ada majrur kan fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah situasi seseorang yang hidup berdunia, yang di dunia ini aktivitas berdunia yang dia lakukan, dunia ini adalah gelap, dunianya tidak di dalam terang, dunianya tidak di dalam cahaya, dunianya tidak mengenal tentang kebenaran yang sejati, yang sesungguhnya. Dunianya itu Laila, dunianya itu gelap gulita, peteng mendedet kan gitu. Itu Lailatul Qadar, itu Laila, fi Laila, di dalam malam di sini maknanya adalah kehidupan berdunia ini gelap, kehidupan berdunia ini peteng, kehidupan dunia ini tidak ada petunjuk arah dan apapun yang menjadikan seseorang itu dapat membaca, dapat melihat Al-Qadr. Akan tetapi ada ketetapan Lailatul Qadar di malam yang gelap gulita, tapi ada ketetapan untuk dibuka di dalam hati nuraninya, dibuka di dalam hati nuraninya, di dalam rasa hatinya, ditunjukkan mengenai dia yang punya nama Allah, dia yang punya nama Allah, yang dia domir, sesuatu yang tersimpan di dalam hati perihal keberadaan Tuhan yang ala ghaib, sehingga kehidupannya itu menjadi jelas la ilaha illallah, bahwa semua aktivitasnya adalah berada di dalam dia. Nazala, di sini diturunkan, diletakkan tentang dia di dalam hati nurani, di dalam rasa hatinya. Sungguh dengan sebenarnya ditunjukkan keberadaan dia di dalam hati nurani, sehingga menjadi terang, sehingga menjadi hidayah. Itulah hakikat di malam Lailatul Qadar. Itulah malam Lailatul Qadar, kan seperti itu. Itulah Lailatul Qadar, anugerah yang tak terhingga, anugerah yang tak tertandingi, anugerah ditunjukkan seseorang kepada kita tentang keberadaan Tuhan. Itu tidak ada anugerah yang melebihi itu. Sehingga saat timbangan yang satu, yang kiri itu dunia dengan segala isinya, yang satu timbangan isinya adalah la ilaha illallah hadratul makna, dengan disertai adanya kehadiran makna dia yang punya nama Allah, maka bumi 7 pun tidak akan dapat ngimbangi, tidak akan menggerakkan kalimat la ilaha illallah hadratul makna. Inna anzalnahu, itulah sesungguhnya Lailatul Qadar. Sehingga kalau ringkasnya, Lailatul Qadar itu adalah situasi seseorang karena meminta ilmu yang supaya dirinya itu mengenal Tuhannya pertama, kemudian kedua supaya mengenal jati diri fitrah manusianya, ketiga mengenal hidup dan kehidupannya di dunia untuk apa. Maka itulah disebut Lailatul Qadar. Tidak ada yang dapat menandingi ini.
Itulah ilmu ghaib wa syahadati, itulah ilmu keberadaan Tuhan yang menjadikan kita itu bersaksi dan menjadi jelas Dia yang berada di dalam hati, yang telah ditanamkan di dalam rasa hatinya menjadi nyata dalam fakta. Rohman dan Rohim menjadi nyoto, menjadi gamblang, menjadi jelas, menjadi terwoco. Jadi kalau saat ini zaman Nabi, Lailatul Qadar itu puasa ini adalah puasa untuk supaya ditunjukkan tentang ilmu yang menjadikan memperoleh Lailatul Qadar. Ya, jelaskan di kita kan jelas. Karena ternyata kan bahasan kan diulang di sana-sana kan. Mohon maaf ya Kak, silakan punya pendapat tertentu. Kalau kita kan dari guru kita dari gurunya dalam mata rantai silsilah kait mengkat gulu kontah sama sekali tidak pernah terputus dan tanpa jeda.